Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Lee dari Los Angeles. Hari ini kita akan berbicara seputar think outside the building, berpikir di luar gedung. Nah, saya ingat sebuah ayat yang mengatakan dalam Hosea 4 yang ke-6, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Nah, kita sering mendengar istilah think outside the box. Istilah ini adalah sebuah metafora sebetulnya yang sangat populer digunakan untuk kreativitas. Namun seperti kita ketahui, ukuran kotak itu sangat terbatas, relatif kecil. Di dunia yang serba cepat dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, dibutuhkan terobosan pemikiran yang jauh lebih besar yang kaya akan ide-ide yang baru. Untuk dapat menghasilkan terobosan dalam pemikiran yang luas ini dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas berpikir bukan di luar kotak yang sempit, bukan di luar kotak yang sempit dan terbatas. Mereka harus memiliki tendensi untuk dapat berpikir di luar gedung. Untuk itu mereka harus terlebih dahulu melompat keluar kotak yang terdapat di dalam gedung dan keluar meninggalkan gedung. Satu gedung dapat mengisi begitu banyak kotak. Mana lebih baik? Memperbesar kapasitas kotak atau gedung. Nah, pemikiran dalam gedung adalah ciri khas organisasi. Perusahaan katakanlah, gereja katakanlah, yang strukturnya menghambat inovasi sesungguhnya. Setelah arsitektur ditetapkan, gedung dibagi-bagi atas lantai sesuai kebutuhan yang ada dan setiap lantai memiliki pola yang sama dengan kebutuhan yang berbeda dan setiap lantai dirancang sesuai dengan kebutuhan yang ada juga. Nah, para pemikir dalam gedung sesungguhnya akan fokus pada peningkatan penggunaan daripada gedung itu sendiri yang sudah ada, di mana polanya sudah terbentuk, daripada memikirkan untuk mengembangkan solusi baru untuk masalah yang muncul. Nah, kita harus berpikir kepada antisipasi atau mengantisipasikan solusi terhadap masalah yang muncul. Untuk itu, kita harus berada di luar gedung untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan. Sekecil apapun langkah yang dilakukan di luar gedung akan mampu memfasilitasi perubahan yang produktif. Hanya karena berdirinya sebuah rumah sakit di daerah kumuh bukan berarti kesehatan masyarakat serta-merta menjadi baik. Demikian pula kehadiran sekolah tidak menyebabkan masyarakat secara otomatis menjadi pintar. Perawatan kesehatan lebih dari rumah sakit dan belajar lebih dari rumah sekolah. Hadirnya gereja juga tidak serta-merta menurunkan angka kejahatan. Moral lebih dari hadirnya gereja. Sudah tiba saatnya bagi para pemimpin untuk dapat berpikir di luar gedung. Artinya berkecimpung langsung pada para pemakai jasa, yaitu para konsumer, untuk melihat kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga organisasi, perusahaan, gereja, organisasi nirlaba dapat lebih lagi berinovasi dan masalah yang ada di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat. Gereja bukanlah struktur gedung. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang ada di dunia ini. Pada saat para pemimpin gereja dapat berpikir di luar gedung, maka mereka akan lebih banyak terjun untuk langsung berkecimpung dengan orang-orang percaya lainnya demi untuk mengetahui masalah yang belum terpecahkan, sehingga gereja dapat berinovasi dengan solusi baru. Hal yang sama berlaku juga bagi organisasi-organisasi lainnya dan perusahaan-perusahaan yang ada. Mereka harus terjun ke lapangan, ke dalam marketplace untuk melihat masalah-masalah yang belum terpecahkan dan menyediakan solusinya. Dengan demikian mereka dapat berinovasi di dalam hal ini. Kemajuan membutuhkan perubahan kelembagaan untuk menemukan kembali tidak hanya produk dan layanan, bukan hanya organisasi dan keterampilan, tetapi seluruh sistem yang saling berhubungan. Nah, para pemimpin sebenarnya harus berpikir jauh di luar bangunan untuk mendefinisikan kembali lingkungan, nilai mata rantai, dan komunitas. Sistem yang terhubung dengan baik sudah barang tentu akan meningkatkan nilai mata rantai yang ada yang mampu mengubah kehidupan di luar maupun di dalam gedung itu sendiri. Gereja misalnya, sekolah,
perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita melihat korban kegagalan sekolah di daerah Harlem, New York City di Amerika Serikat dengan penduduk yang relatif berpenghasilan rendah dan dengan angka kejahatan yang tinggi di daerah itu menunjukkan peningkatan dramatis dalam kinerja sekolah dengan kehadiran di perguruan tinggi dengan hadirnya Harlem Children's Zone, yaitu sebuah jaringan organisasi nirlaba yang membawa angin segar dengan program mereka untuk mendanai dan mengoperasikan sistem pendidikan dan layanan sosial berbasis lingkungan untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di daerah 100 blok di Harlem, New York City. Nah, demonstrasi pemikiran luar gedung dalam bidang kesehatan yang dapat kita lihat di Indonesia adalah hadirnya Rumah Sakit Kapal Apung Dr. Lee Darmawan. Mereka memindahkan gedung rumah sakit ke dalam sebuah kapal. Mereka juga memobilisasi untuk melakukan screening dan imunisasi. Mereka juga memobilisasi untuk melakukan screening dan imunisasi. Itu dilakukan mereka semua. Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di pedalaman juga merupakan bagian dari pemikiran di luar gedung. Mengingat tidak semua daerah terpencil memiliki rumah sakit. Kolaborasi dengan pemerintah setempat yang melibatkan Departemen Kesehatan, rumah sakit di tingkat kabupaten, merupakan mata rantai yang tidak boleh terputus. Model rumah sakit kapal apung yang melibatkan layanan sukarelawan ini dalam berbagai aspek kesehatan dapat meningkatkan kesehatan dengan biaya lebih rendah. Untuk mendorong inovasi dan transformasi, para pemimpin harus fokus pada dampak, bukan input. Mereka harus mengidentifikasi masalah yang belum terpecahkan, memetakan sistem yang lebih luas yang mempengaruhi hasil, dan menentukan mata rantai yang lemah untuk diperkuat atau kesenjangan yang harus diisi. Tetapi untuk melakukan semua itu secara efektif, mereka harus terlebih dahulu melompat keluar dari kotak dan meninggalkan gedung. Baik, teman-teman, salam sejahtera. Sampai jumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.